Marhaban lakum, Ohachio minasan. Nggak sadar udah seminggu sejak terakhir upload video. Kali ini gue mau bahas anime Summer 2022, yaitu Isekai Ojisan. Anime ini cukup bagus dengan konsep membawa kekuatan Isekai ke dunia nyata. Tapi sifat Ojisan ini awkward banget, karena terlalu ngesim sama Seiga, sampai nggak sadar dan malah nganggurin cewek-cewek potensial yang ada. Ya, inilah beberapa cewek yang dianggurin oleh Ojisan. Kalau kurang tambahin aja ya, karena belum sempat baca sampai chapter terakhir. Pertama, Tsundere Elf. Dia adalah wanita pertama yang terlihat dengan Ojisan saat masih di Isekai. Namun sayang Ojisan tidak menganggapnya sama sekali, dan malah menganggap si Elf sebagai seorang stalker. Elf satu ini terlihat sangat suka dengan Ojisan, namun tidak mau mengakui perasaannya, dan malah terus menyebut Ojisan dengan kata-kata kasar, yang bikin Ojisan salah paham. Tsundere Elf bisa suka sama Ojisan, karena dulu dia sempat hampir mati saat lawan naga kuno. Yang kemudian Ojisan menolong si Elf, bahkan meminjamkan jaketnya ke Elf, karena nanti Ojisan nagih-lagi jaketnya. Si Elf pernah juga dikasih cincin yang dikira mau ngelamar dia, tapi ternyata suruh dijual. Dan cincinnya benar digadaikan sama si Elf. Cincin itu nanti diambil lagi, karena Elf sendiri cemburu setelah tahu ada cewek lain yang juga dikasih cincin. Kejadian yang paling nyesek sewaktu Elf diajak ke kamar. Udah Ojisan maksa, ternyata cuma suruh nganter, biar nggak jatuh habis minum-minum. Halal juga Ojisan satu ini, tapi minum Homer. Elf sendiri ini juga sebenarnya punya nama, tapi entah kenapa dia nggak mau nyebutin namanya. Dan tidak masalah untuk dipanggil Elf, karena kemungkinan Elf yang ada di luar kampungnya hanya dia seorang. Kedua, Mabel Rayveil. Mabel ini salah satu dari suku manusia es. Kalau cewek biasa disebut dengan Yuki Onna. Mabel awalnya adalah pelindung Frostward yang selalu dijaga oleh kliennya secara turun-temurun untuk mengalahkan naga api legendaris. Tapi karena Ojisan, Mabel sekarang harus nganggur dan gak punya kerjaan. Dia coba minta saran ke Ojisan, tapi disuruh hidup kayak biasa aja. Karena rumah Mabel kebakar, jadi warga desa itu nawarin Mabel kerja untuk nyambung hidup. Segitunya Mabel gak mau kerja, padahal udah ditawarin kerjaan gampang, seperti jaga toko bunga dan nyobain kue. Ya walaupun sempat ditawarin untuk tinggal di sebelah kandang anjing, Mabel malah milih untuk bekuin penduduk desa dan lari karena nggak bisa jadi buruh. Jadi klan manusia es ini memang biasa hidup nyantai, atau mungkin keluarga Mabel aja. Bahkan maknya Mabel ini ngambil untung dari hasil ngejual rahasia klannya. Mabel diajarin kalau orang yang jagain Frostward akan hidup nyaman, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ojisan pernah sempat ngasih cincin ke Mabel, dan dipasang pas di jari manis sebelah kiri yang bikin Mabel malu. Bahkan segel pedangnya sampai meleleh. Setelah bikin malu anak orang dan main asal peluk aja, Ojisan tanpa rasa bersalah bilang kalau itu cincin bisa dijual untuk bayarin kebutuhannya seumur hidup. Gak ngerti lagi sama ini Ojisan, apa dia gak punya nafsu ya? Ketiga, Alicia Edelkia. Dia adalah manusia biasa yang merupakan priestess di salah satu party petualang. Awal bertemu dengan Alicia ini, Ojisan dikira goblin dan dikeroyok sama party Alicia. Namun party Alicia dengan mudah dikalahkan oleh Ojisan. Mulai dari situ mereka menjadi satu party untuk menyelesaikan misi. Ojisan nge-carry party Alicia ngelawan ribuan goblin. Alicia ini tahu kalau Ojisan pernah memperbaiki pelindung kota yang sempat hancur di episode 3 yang ada serangan Titan. Alicia kagum dengan perilaku Ojisan karena jadi pahlawan secara diam-diam dan gak berharap pujian. Tapi dengan keparnoan yang dimiliki Ojisan, dia malah langsung menghapus ingatan Alicia dan pergi tanpa jejak. Udah mulai kesemsem malah dihapus ingatannya. Awkward banget emang nih Ojisan. Di pertemuan selanjutnya pun si Ojisan malah ngapus ingatan mereka berulang kali saat lagi di dalam dungeon dan nganggap itu kayak checkpoint di game. Saat itu juga Alicia masih ingat tentang pelindung kota, namun dia tidak yakin kalau itu Ojisan yang melakukannya. Di akhir penelusuran dungeon, Ojisan mau ngapus lagi semua ingatan partai Alicia, tapi tidak jadi dan mengurungkan niatnya. Sebagai tanda perpisahan, Alicia memberikan healing talisman ke Ojisan dan mengucapkan terima kasih yang dibarengi hembusan angin. Ya, dan begitulah cerita haramnya Ojisan yang terus berkembang dan semakin banyak. Ini Ojisan gak punya nafsu ke cewek atau gimana ya? Kalau soal gak peka oke lah, tapi masa segitu polosnya dan nganggep semua yang dia lakuin biasa aja. Dia kan masuk Isekai umur 17. Harusnya umur segitu kan udah tahu knowledge kedewasaan gitu. Gak asal ngedus-ngedus cewek terus bukain baju sembarangan tanpa rasa salah sedikit pun. Mana dianggurin lagi cewek-ceweknya. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Syukron warahmatullahi wabarakatuh. Fi video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.